Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zar Albana, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak telah memberikan saya waktu presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Azakatul Hairiyah, NIM 2110101094 dari program studi S1 Kebidanan Universitas Asia Yogyakarta semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya dengan judul Kesehatan Mental. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Kesehatan Mental. Pentingnya menjaga kesehatan mental Anda. Kenapa kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupan pun sulit untuk seimbang. Apa saja cakupan kesehatan mental? Kesehatan mental ini mencakupi kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor keturunan, kemudian yang kedua pengalaman traumatis yang setiap orangnya mengalami pengalaman yang membuat dia trauma atau pengalaman yang buruk pada masa lalunya. Kemudian yang ketiga, stres dan tekanan hidup. Kenapa seseorang bisa mengalami stres? Karena adanya tekanan hidup yang berlebihan. Setiap masalah yang datang akan menimbulkan stres pada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, sosialisasi, isolasi sosial. Nah, isolasi sosial ini apa? Isolasi sosial adalah menyendirikan, mengurung dirinya dan tidak mau bersosial atau bertemu dengan orang lain. Kemudian yang kelima, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dan masih banyak lagi faktor lainnya. Ketidaksetaraan sosial ini, ekonomi ini dapat menyebabkan orang minder, kemudian eh, pusing, kemudian dapat menimbulkan banyak masalah karena adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Misalnya pengangguran yang begitu banyak. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan ini akan mengalami ketidaksetaraan sosial dan ekonomi karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan penuh seperti itu. Nah, upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama yaitu terapi psikologis. Nah, terapi ini dapat membantu seseorang untuk memperbaiki kesehatan mentalnya. Meditasi, kemudian olahraga, dan menjaga kesehatan fisik. Nah, orang-orang yang suka olahraga, kemudian suka jogging pagi, nah ini dapat memperbaiki kesehatan mentalnya karena dapat berinteraksi dengan seseorang, kemudian mengatur pola makan. Untuk mengatur pola makan, kita dapat melakukan eh, apa yang diri kita mau ketika ingin makan, apa yang kita ingin makan. Nah, pada saat itu disitulah kita memperbaiki pola makan kita, makan buah-buahan, makan cukup sayur, kemudian nasi beserta lauknya, kemudian makanan ringan lainnya. Dan masih banyak lagi cara untuk mengatur pola makan. Kemudian menghindari kebiasaan buruk. Nah, menghindari kebiasaan buruk ini dengan cara apa? Dengan cara membuat diri kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian memperkuat dukungan sosial. Nah, apa sih cara memperkuat dukungan sosial dengan cara dekatkan diri kepada orang tua, teman, sebagai dukungan sosial yang kita dapatkan dari eh, orang lain seperti itu. Kemudian tidur yang cukup.
Nah, tidur yang cukup tadi dapat meningkatkan kesehatan mental kita, kemudian mengembangkan keterampilan coping, kemudian mengurangi stres. Nah, ketika ada masalah yang menghampiri kita bisa melakukan eh, menenangkan diri kita terlebih dahulu. Misalnya, misalnya kita dapat eh, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita bisa curhat, kemudian kita bisa meningkatkan keimanan kita dengan cara apa? Dengan cara lima waktunya ditepati, kemudian di sujud terakhir kita bisa bercerita semuanya masalah hidup kita. Jangan jangan masalah hidup ini kita buat sebagai apa namanya tumpuan kita untuk tidak maju dan maju. Salah, seharusnya kita dapat meningkatkan kualitas diri kita dengan cara apa? Ketika ada masalah, itu dijadikan ujian, dijadikan apa namanya perbaikan, kemudian dijadikan motivasi untuk kita lebih maju. Maka dari itu, marilah kita jaga kesehatan mental dan fisik mulai dari sekarang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan, tapi jangan meminta kepastian. Karena saya di sini presentasi bukan untuk mengisi hati yang sunyi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.